Selesai udah. Ente mau sempurna, mau dapat segalanya, bersikaplah kepada Allah seperti sikapnya pelayan, sikapnya budak terhadap majikan. Ente kalau jadi pegawai, jadi budak, mau ke majikan bagaimana? Sikapnya budak kepada majikan kayak bagaimana? Barang siapa yang bersikap kepada Allah seperti sikapnya seorang budak kepada majikan, maka nggak ada kesempurnaan yang luput dari dia. Makhluknya Allah Ta'ala itu antara dua lingkaran, dua kelompok. Ada yang di kelompok di lingkupan rahmat Allah, ada yang di lingkupan hikmah dari Allah Ta'ala. Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah wa basatalah min fa'idhil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil gismah. Ada yang di lingkaran hikmah, ada yang di lingkupan dalam cakupan rahmat Allah Ta'ala. Barang siapa yang hari ini di dalam cakupan atau lingkupan rahmat Allah, maka mereka besok di hari kiamat di dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang hari ini dia berada di dalam lingkupan hikmah dari Allah Ta'ala, maka besok hari kiamat berada di dalam lingkaran keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ciptakan orang saleh, salihin, aulia, anbiya, para rasul. Masya Allah, mereka berada di dalam lingkupan rahmatnya Allah. Allah Ta'ala ciptakan iblis, Allah Ta'ala ciptakan syaitan, Allah Ta'ala ciptain Fir'aun, Allah Ta'ala ciptakan pengganggu, syayatin, semuanya dari manusia ataupun jin. Kenapa? Untuk suatu hikmah. Untuk suatu hikmah. Mereka berada di dalam lingkaran hikmah. Ada pelajaran kelak yang bakal dipetik dari itu semuanya. Ada hikmahnya Allah Ta'ala. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Maka barang siapa yang mereka berada di dalam lingkupan rahmatnya Allah, ya, maka besok hari kiamat berada dalam lingkupan anugerahnya Allah. Barang siapa yang di sini berkaitan atau berada di dalam lingkupan hikmahnya Allah, ya, bersama Fir'aun dan konconya, maka besok hari kiamat berada di dalam lingkupan keadilannya Allah, diadili oleh Allah Ta'ala. Ya, ada kelompok dikasih anugerah, dikasih ganjaran. Ada kelompok Allah Ta'ala tunjukkan keadilannya kepada orang-orang tersebut. Wahakadha. Allah Ta'ala enggak zalim kepada hambanya. Wawasuhu bizzalim istihalah. Akan tetapi Allah Ta'ala bersifat pemberi anugerah atau menjalankan keadilannya. Allah yu'amilna bifadlih. Allah yu'amilna bifadlih. Aywa. Hakadha. Tsani. Al-hikmatu tsaniyah, qala radhiyallahu an, ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbih muqama abdihi min nafsihi. Hadza bas, selesai udah. Ente mau sempurna, mau dapat segalanya, bersikaplah kepada Allah seperti sikapnya pelayan, sikapnya budak terhadap majikan. Ente kalau jadi pegawai, jadi budak, mau ke majikan bagaimana? Sikapnya budak kepada majikan kayak bagaimana? Barang siapa yang bersikap kepada Allah seperti sikapnya seorang budak kepada majikan, maka nggak ada kesempurnaan yang luput dari dia. Ada satu orang, dia datang ke masjid. Datang ke masjid sebelum waktu azan. Selalu sebelum azan ada di masjid. Dia bilang, kenapa? Oh, saya nggak mau menjadi pelayan yang buruk. Kalau dipanggil baru datang. Saya mau sebelum dipanggil udah siaga. Ente kalau ke restoran bintang 5 tuh, ke restoran tuh, restoran yang mahal-mahal, yang bagus-bagus, ya, itu walaupun ente nggak mesen, pesanannya udah selesai, itu pelayannya selalu siaga, nungguin dipanggil, menatap, pandangan matanya siaga. Ente nengok dikit langsung disiap, ya apa? Selalu siaga. Hakadha. Masya Allah. Nah, barang siapa yang memposisikan dirinya kepada Allah seperti posisinya pelayan, budak terhadap majikan, maka enggak ada kesempurnaan yang luput dari dia. Karena Imam
Abdurrahman al-Masyhur nggak masuk waktu sholat melainkan dia tuh udah di masjid. Lebih dari 40 tahun dia di masjid. Nggak masuk waktu sholat melainkan dia sudah di masjid. Udah dalam keadaan bersuci. Dia yang azan, dia yang iqamah, dia yang jadi imam. Radhiyallahu anhu arda. Kata wallahu a'lam.